Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali berjumpa dalam doa dan renungan malam bersama pada malam ini. Karena itu mari siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kami nikmati dalam satu hari terbaik. Malam ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami mendengar dan menerima firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 2 Korintus 9 ayat 6-8 yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam ini. Firman yang mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Saudara, kemiskinan jemaat di Yerusalem menggugah hati jemaat di Korintus, sehingga mereka tergerak untuk memberi mereka bantuan. Mereka mengumpulkan dana bagi mereka. Namun saudara-saudara, mereka itu memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem itu bukan berarti mereka ingin mendapatkan pujian, mereka ingin supaya mereka terkenal, tetapi lebih dari itu bahwa mereka memiliki kelebihan dan kerelahan hati. Jadi itu tujuan utama mereka, bukan karena mendapat pujian, tetapi karena mereka memiliki kebaikan dan kerelahan hati. Nah, karena itu hal yang bisa kita pelajari dari jemaat Korintus yang kita baca pada malam ini adalah yang pertama, bahwa Allah mengasihi dan memberi kepada orang-orang dengan sukacita. Yang kedua, Allah akan menyediakan kecukupan, bahkan kelimpahan bagi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang memberi akan diperkaya dengan kemurahan hati. Yang ketiga, bahwa tindakan memberi tidak hanya menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga merupakan ungkapan syukur kepada Allah. Nah, karena itulah dalam pandangan Paulus dalam pembacaan kita saat ini, jemaat Korintus rupanya telah teruji kesetiaannya dan ketangguhannya dalam melayani dan mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus ketika itu. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana motivasi kita sendiri dalam hal memberi? Paulus dalam hal ini mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang rela, tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang rela hati memberi itu dibiarkan oleh Tuhan berkekurangan dalam hidupnya. Karena Allah bekerja dalam kehidupan jemaat yang memberi dengan rela hati. Karena itu mari kita membagikan kebaikan dengan rela hati seperti jemaat yang ada di Korintus ketika itu. Namun saudara-saudara, dalam memberi tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Ada yang memberi atau membantu dengan berbagai syarat demi memudahkan dirinya sendiri. Ada yang rela membantu karena melihat ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadinya. Berbeda dari orang lain. Karena itu mari kita semestinya tergerak bagaimana kita rela memberi dengan sukacita. Karena kita dengan sadar bahwa kita memberi karena itu adalah bagian dari perwujudan iman kita kepada Yesus.
bahwa ketika kita memberi, kita mencerminkan bagaimana anugerah Tuhan bagi manusia dan menghidupi panggilan iman kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah menunda untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itulah, lakukanlah seperti yang Yesus lakukan. Tidak menunda keinginan untuk berbuat baik dalam kehidupan kita ini. Karena itu, jangan tunda untuk berbuat baik bagi sesama. Di tengah pandemi COVID-19, tentu uluran tangan kita akan senantiasa dibutuhkan oleh orang-orang yang merasakan pertolongan dan mengharapkan kasih dan tuntunan kita bersama. Memasuki new normal, mari bersama-sama kita terus menjalani kehidupan kita ini untuk tidak menunda setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menolong sesama. Terpuji Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah mengajarkan kami untuk senantiasa memberi dengan sukacita. Ajar kami untuk menyatakan kasih kami dengan sukacita tanpa menunda memperbuatnya itu dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan senantiasa merenungkan bagaimana kebaikan-Mu itu senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Kami berdoa malam ini Tuhan, bahwa sebelum kami beristirahat, kami memohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menolong kami, menyertai seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka boleh istirahat dengan tenang dalam penyertaan. Berkati jemaat-Mu yang sakit, biarlah mereka Tuhan senantiasa menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan yang mereka alami, berat beban yang mereka pikul Tuhan, dengan menyadarkan kehidupan bahwa Tuhan yang akan terus menguatkan mereka, memberi semangat bagi mereka sehingga mereka boleh senantiasa menjalani perawatan mereka dengan penuh pengharapan hanya pada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang berduka, biarlah senantiasa mereka merasakan penghiburan daripada-Mu. Berkati seluruh rencana jemaat-Mu Tuhan, dan senantiasa sertai mereka. Jaga kami malam ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian doa dan renungan malam kita bersama pada malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat